banget nggak ke Temanggung, tahu-tahu semua udah nyebar. Akhirnya kita harus main ke Bogor kalau mau ketemu ya. Ya saya di sini ada Imam mengirimkan screen, terima kasih. Jadi di situ ada saya melihat wajahnya, ada ibu-ibu, ada Bapak Galuh ya. Ada Mama Dava dan Bu Sri, halo. Bu Guru. Jadi ada ayah satu ya, yang lainnya bunda ya. Oke, terima kasih sudah mau bergabung. Kemarin rencananya ada banyak yang mau ikut acara ini Pak Juli, cuman mungkin teman-teman bentrok sama acara yang lain mungkin ya. Assalamualaikum, kenalkan saya Rini. Kalau di rumah dipanggil Ririn, kalau lagi dimarahin dipanggil dia. Saya perjalanan panjangnya itu karena yang sekolah pindah-pindah, ikut bapak kerja di kantor pos, terus menikah usia muda 19 tahun. Jadi kesannya perjalanannya panjang karena hidupnya memulainya duluan. Mungkin kalau mbak-mbak yang lain kuliah dulu selesai, kerja dulu gitu ya. Kalau saya struggle menikah, terus punya anak, terus baru kuliah lagi S1 yang di UGM, itu baru yang psikologi, sebelumnya di IPB pertanian. Jauh banget sama passion ya. Terus waktu itu pernah ngalamin kekacauan juga karena ngepasti saya lulus SMA 98 pas ada kerusuhan ya di Jakarta, di Jabotabek, jadi cukup mengganggu kuliah. Kemudian sampai sekarang sudah menjalani pernikahan 20 tahun, yeay. 20 tahun tuh panjang banget ya. Anak pertama saya udah kuliah di ITB semester 3, jadi anak saya udah nggak mau digandeng lagi sama saya karena malu diomongin. Saya tidak kelihatan seperti ibunya. Oke, hari ini kita belajar. Saya ingin berbagi sama Bunda, sama Ayah untuk untuk Bapak ya menjadikan Ibu sebagai sumber ketenangan. Caranya dengan nafkahnya dicukupin ya Pak. Kalau kurang bawel ibunya. Sama saya juga. Kalau Ibu, ayo kita belajar. Ini tadi profil saya udah dibacakan sama Mbak Ajeng. Itu foto anak saya, 4 laki-laki semua. Yang paling kecil sekarang umur 10 tahun, kelas 4 SD. Terus itu foto kamuflase ya, ada kerja keras MUA sehingga tampilannya di studio bagus banget. Ini namanya Wira, halo. Oh wajahmu nggak kelihatan. Ini sini. Ini anak saya terakhir, nomor 4. Tahu ya. Nah, semoga hari ini kita dapetin ya nggak usah banyak-banyak, tapi kesadaran yang utama, kesadaran untuk jadi ibu yang nggak emosional, enggak dikuasai oleh ketidaksadaran. Yang itu tuh meledak-ledak emosinya, kemudian endingnya baru menyesal. Saya sudah siapkan serangkaian tulisan di situ di PowerPoint. Nah, saya harap Ibu, kalau Bapak gimana ya? Bapak juga ikut coret-coret atau panggil Ibu segera? Minta tolong untuk menulis di kertas, apa keluhan Anda menjalani peran Ibu? Kemudian, sudah mampukah Anda menjaga ketenangan? Di sini ada chat, kalau malu-malu ya pakai kertas aja atau bisa ketikkan di chat.
Oke, saya beri waktu sebentar untuk mengisi apa keluhan Anda menjalani peran ibu. Sudahkah mampu menjaga ketenangan? Sudah sama belum? Mungkin ada skornya. Jadi 1 sampai 10. 1 adalah sering mengalami kekacauan, sangat sering. Emosi, pikiran kacau. Kemudian 10 sangat tenang. Itu rentang 1 sampai 10 itu Anda berapa? Boleh menulis, boleh ngetik di chat. Oke. Next, Imam. Ya, kita akan cek lagi. Oke, lelah secara fisik. Ada skor 9 di sini, sudah tenang. Oke. Ada lagi yang mau cerita di chat? Oke, bagus. Di sini kita ada cek dari dalam diri sendiri. Apakah Anda yang pertama, yang kiri itu menyadari perannya mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sadar perannya. Kemudian sebelah kanan kurang menjaga kesehatan fisik dan psikis selama mengandung dan menyusui, dan kurang mau belajar. Yang kedua, mengamati sifat perilaku anak satu persatu sehingga paham keunikan mereka. Atau yang kanan, memperlakukan beberapa anak, berapapun anak Anda, caranya sama. Karena tidak paham keunikan mereka satu persatu. Kemudian yang ketiga, apakah Anda, yang kiri atau yang kanan, mudah antusias melihat ekspresi anak, ikut merasakan dan cepat mengapresiasi, atau yang kanan sering melewatkan momen ekspresif anak karena ada banyak pikiran, walaupun berada di dekat anak. Yang keempat, coba dicek diri Anda, apakah yang kiri ketika melihat anak melakukan kesalahan, sempat bernafas, lalu berpikir dan merespon dengan cara yang membuat anak belajar. Atau yang kanan, ketika melihat anak melakukan kesalahan, langsung spontan menegur dengan nada suara dan volume tinggi, tanpa sempat memikirkan apa dampaknya. Ya. Lanjut. Yang kelima, sebelah kiri mampu melihat kejadian dari sisi positif dan humor sehingga keluarga merasa nyaman berinteraksi sama ibu. Atau sebelah kanan lebih sering melihat kejadian dari sisi negatif, seakan-akan semuanya salah sehingga keluarga merasa enggan berinteraksi. Oke, lanjut. Masih ada. Cek lagi. Oke. Coba dicek apakah Anda yang kiri atau yang kanan. Nomor 6 ya, mudah senyum atau terlalu lelah, pelupa, dan emosional. Yang kiri, yang ke-6, 7, 8. Yang kiri penerimaan atau lebih misalnya kalau penerimaan, oh iya udah nggak apa-apa, nanti diperbaiki. Atau penghakiman, kamu sih gitu, nggak mau dengar dulu. Kamu sih nggak mau coba dulu. Atau tadi kamu kesukaannya. Oke. Lalu
Apakah ibu sahabat bercerita atau yang tidak lalu meredam? Itu jatuh. Gangguan sinyal ini. Coba dihubungi ininya, kita tunggu saja ya Bunda. Oke, apakah suara saya terdengar? Sekarang sudah. Sudah ya. Tadi ada loss ya. Ada chat dari Bu Hanifah, katanya anaknya bertengkar. Oke. Berarti sinyal di sini putus-putus. Minta maaf ya, kayaknya sinyalnya yang putus-putus. Oke, cek. Ya, kita tunggu lagi screen-nya. Dari semua pernyataan yang dipilih tadi, Bunda sudah mengikuti semua ya? Soalnya seandainya ini adalah training tatap muka, kita udah mulai nangis-nangis tuh, karena kalau tatap muka itu kan lebih menyentuh ya. Sedangkan kalau jauhan kayak gini, kita harus dibantu oleh baca tulisan. Oke, apakah Anda yang kiri mengizinkan anak bereksplorasi atau yang kanan memberlakukan batasan? Kemudian, apakah Anda tenang mendengarkan atau mendominasi pembicaraan? Boleh di sela-sela jika Anda teringat pertanyaan tertentu, langsung ketikin aja. Apakah Anda yang kiri membuka diskusi atau merasa paling benar? Ya, tidak semua, tidak ada yang semuanya kiri gitu ya, atau dominan kanan semua gitu, enggak. Cuman kita emang situasional dan lebih sering yang mana? Kadang kiri, kadang kanan, oke. Jadi kita bisa dansa dong, bisa kiri, bisa kanan. Ya, nggak bosen. Oke, next. Nah, dari yang Ibu campur-campur, Bu, dominasi kanan sepertinya. Oke. Kemudian dari perilaku yang terlihat, apakah Ibu bisa cek interaksi Ibu dan anak sehari-hari seperti di screen sekarang ini? Apakah Ibu bisa menatap mata ketika bicara atau sambil jalan? Sambil ngobrol, sambil disambi masak, sambil nyapu, sambil wirawiri. Itu ngobrol tapi nggak natap mata. Lalu apakah dibiasakan gitu?
Apakah mencari ketika ada anak satu kelihatan, anak kedua mana ya, anak ketiga mana ya dicari. Semestinya dia udah turun untuk makan pagi nih jam segini. Anak saya kemana nih satunya gitu ya. Apakah Anda menceritakan kegiatan dan saling bercerita, menanyakan kembali ke anak-anak? Apakah Anda meminta tolong, menyebut nama ketika memanggil? Apakah Anda mudah memeluk? Kadang anak kita ya nggak mau dipeluk ya, karena merasa udah besar. Oke, sudah ya Mbak Ajeng. Kegiatan bersama, makan bareng, bersih-bersih. Setelah makan bareng, jadi ngangkat piring kotor, gelas kotor, lalu merapikan kembali tempatnya. Lalu apakah bisa menyatakan keinginan? Karena ada banyak keluarga Indonesia tidak mampu menyatakan keinginan, tidak dilatihkan di keluarga. Jadi anak uring-uringan ketika punya keinginan. Seakan-akan orang tua itu bisa menebak apa yang dia inginkan. Oke, makasih Mama Dava. Kurang lebih 80%. Apakah Anda sering berterima kasih? Apakah Anda membacakan cerita sehingga ketika Anda baca, waduh, nih yang positif COVID di sekitar kita segini orang nih, itu dibacakan keras-keras, read aloud, sehingga anak-anak tertarik untuk ingin tahu, lalu apa yang kita lakukan sekarang gitu. Menjadi antusias kepada satu topik bersama-sama sekeluarga. Nah, itu interaksi yang baik, interaksi yang bisa dioptimalkan sehari-hari. Jika tidak, yes, bagus Ibu Nabila Faiza. Jika belum 50%, berarti cek ke dalam diri sendiri apakah ada hambatan dalam diri Ibu untuk bisa melakukan itu semua. Biasanya jika seseorang kan harus punya cinta dulu dalam dirinya untuk bisa memberi cinta pada orang lain. Kalau kita punya sesuatu kan harus punya dulu untuk bisa memberi. Nah, memberikan perhatian kepada anak dan suami itu juga kita perlu siap diri kita sudah kita perhatikan duluan. Kenapa saya bicara dengan ibu saja, padahal di sini ada ayah ya? Karena realnya saya berlatih sebagai ibu yang baik, ibu yang menginspirasi, ibu yang menjaga ketenangan. Dan saya mengalami sendiri, saya berbagi ini, udah kumpulan antara ilmu, antara hasil kuliah saya, hasil perjuangan saya untuk makin baik, dan makanya saya cek ke anak-anak saya, mereka udah bisa dibanggakan dari segi percaya diri, dari segi prestasi, dari segi keseimbangan antara akademik dan seni. Itu anak-anak saya bagus, sehingga saya merasa percaya diri untuk berbagi dengan ibu-ibu yang lain. Di luar peran saya sebagai psikolog, saya juga ibu yang struggle juga seperti ibu yang lain. Nah, tujuan saya hari ini adalah berbagi dengan semua ibu apa yang sudah saya lewati. Oke. Next, Imam. Oke, ini ya. Saya berbagi pada yang saya tahu, saya paham, yang sudah saya lakukan, saya pelajari adalah tentang ibu. Jadi saya bisa menginspirasi ibu yang lain. Ibu-ibu ada tuh yang saya nulis buku lalu saya wawancara, lalu dia protes sama saya. Kenapa sih ibu terus yang disuruh belajar parenting? Seakan-akan bapak tuh bebas tugas gitu ya. Tidak Ibu, saya jelaskan bahwa justru psikologi memberi perhatian penuh kepada ibu. Bapak belajar dari mana? Bapak biarlah belajar dari bapak lain yang sudah berpengalaman. Atau dari bapaknya sendiri.
ada jalan lain untuk Bapak belajar gitu ya. Nanti Pak Juli lah yang jadi mentor. Sedangkan saya sangat concern pada ibu-ibu supaya meningkatkan skillnya karena generasi berikutnya itu di tangan ibu. Pagi, siang, sore, malam itu ibu yang handle. Sehingga apapun yang ibu lakukan itu berpengaruh sekali ke anak-anak. Saya ingin melatih ibu untuk lebih mengenal diri, lebih mengenal emosi, sehingga penuh kesadaran memunculkan emosi apa yang baik untuk semuanya. Oke, next. Ya. Oke. Saya harap ibu-ibu tidak terganggu dengan suara yang ada di sekitar saya. Ada suara motor, ada suara anak saya main sepeda. Nah, saya minta kita berlatih mulai sekarang. Hadirkan tubuh, pikiran, dan perasaan ibu di sini saat ini. Ada banyak orang yang tubuhnya di sini, tapi pikirannya tidak di sini. Entah ke masa lalu atau ke masa depan. Perasaannya juga tidak di sini. Tidak tentang saat ini. Bisa jadi tiba-tiba ingat perasaan yang sudah lewat, yang belum selesai, yang masih mengganjal, sehingga kesulitan untuk fokus. Kadang-kadang kita memarahi anak kalau nggak bisa fokus belajar. Padahal ibu sering banget nggak fokus. Pernahkah ibu kehilangan kunci motor kalau mau pergi? Pernahkah ibu kebingungan meletakkan dompet tadi di mana, lalu menghabiskan banyak waktu untuk mencarinya? Pernahkah ibu benar-benar sulit untuk mengingat apa yang harus dibelanjakan hari ini, atau ketika uang sudah habis, loh uangku kemana ya? Apa saja yang sudah aku lakukan sehingga uangku habis? Itu baru menyesal belakangan karena ada banyak perilaku ibu yang didominasi oleh emosi. Nah, emosi itu kadang-kadang memblokir kemampuan logis, kemampuan berpikir. Saya minta untuk menyadari peran ibu. Saya minta ibu-ibu untuk mengingat kejadian menyenangkan yang pernah dilalui bersama ibu Anda. Masing-masing punya kenangan indah bersama ibu. Mungkin ada juga kenangan yang gak enak sama ibu. Kesan mana yang paling kuat tentang ibu Anda? Tuliskan mungkin di selembar kertas atau ketik di chat, atau kalau itu tidak ingin dibaca orang lain, boleh di kertasnya sendiri. Saya harap kita menghasilkan perubahan sesuatu, minimal kesadaran. Nah, kesan apapun yang Anda dapat, itu Anda bawa hingga saat ini. Dari kecil misalnya, Anda sangat dilindungi sama ibu. Tidak boleh capek, segala sesuatunya disiapkan. Itu kesan akan melekat pada diri ibu hingga sekarang. Dan itu bisa menjadi role model bagi Anda ketika sudah jadi ibu. Biasanya, bagi banyak orang, ibu adalah sosok yang paling dikagumi. Karena pertama kali sejak lahir dekatnya sama ibu. Yang paling sayang ibu, yang paling perhatian ibu. Nah, ibu yang seperti apa yang Anda miliki? Tentu sangat penting ibu Anda menjadi role model. Wah, ada cerita. Ibu adalah malaikat penolong yang selalu hadir. Wah, beruntung sekali ya. Role model utama menjadi ibu adalah ibu Anda sendiri. Sadar atau tidak sadar, ada banyak kesamaan sikap Anda dengan sikap ibu Anda waktu itu, waktu Anda kecil.
Nah, sengajalah menjadikan momen ini untuk menemui ibu di dalam batin. Coba sekarang tarik nafas yang dalam. Ibu saya lagi di Jakarta ini. Saya di Jogja. Buang nafas pelan-pelan. Tutuplah mata sejenak. Hadirkanlah sosok ibu Anda di sini. Di dalam hati Anda. Wah, terima kasih Bunda Zahid. Jadi terharu, kangen. Memangnya bundanya di mana? Kangen. Berjauhan ya. Apalagi COVID. Ibu di Bandung. Selama pandemi ini kita terbatas sekali ingin mengunjungi ya. Ya, jadi kenangan tentang beliau sangat penting untuk kita simpan di dalam sini. Oke, next Imam. Malah enak ini privat. Berapa orang ya? Gak usah banyak-banyak, saya jadi kerasa. Oke, wow, udah bertambah. 28 partisipan. Halo Bunda semua. Oke, nah imajinasi tentang ibu Anda itu hadirkan di sini, dimanapun ibu Anda berada, baik yang sudah meninggal maupun masih di sini. Sekarang sengaja tegakkan badannya, tarik nafas dalam, ucapkan terima kasih yang banyak. Terima kasih Ibu atas semua bimbingan, perhatian, kasih sayang Ibu pada kami. Saya minta maaf atas segala kesalahan. Dan katakan sungguh-sungguh, aku menyayangi Ibu. Aku menyayangi Ibu. Ibu, maafkanlah aku. Aku pun memaafkan Ibu. Kulepaskan semua beban yang mungkin ya tidak lepas dari kekecewaan. Mungkin ada kecewa, jengkel, marah di tengah interaksi kita dengan Ibu. Maafkan. Oke. Saya harap peserta di sini bisa terkoneksi dengan ibunya masing-masing di dalam batin. Baik. Kenapa Bu Ajeng? Wah, ibunya telepon, ajaib ya. Dikangeni, dipikirkan, lalu telepon ya. Begitulah ikatan batin seorang ibu dengan putra-putrinya. Oh, gitu. Padahal saya di atas, mama di bawah. Satu rumah tuh ya. Seru banget. Ya, begitulah hubungan antara ibu dan anak. Dan sekarang, ketika Anda menyadari kuatnya rasa yang terjalin antara ibu Anda dengan Anda, maka sekarang sadari Anda posisinya seorang ibu. Anda sudah punya anak-anak. Anda sudah punya suami. Buatlah kehadiran Anda benar-benar sebagai penerang hati mereka. Buatlah kehadiran Anda benar-benar sebagai sumber motivasi mereka, sehingga Anda memberi kenyamanan pada mereka, mereka merasa aman, terus cerita apa aja terbuka, sehingga segala sesuatu bisa ditanggulangi sebelum menjadi masalah yang besar. Oke. Ya, Imam sedang berusaha memasukkan musik ya. Oke, kita enjoy sesi ini benar-benar untuk menghadirkan hati, menghadirkan rasa yang mungkin selama ini terlalu diabaikan. Karena kita semua sebagai ibu sangat lelah. Lelah oleh school from home, harus ngasuh anak-anak 24 jam, rumah berantakan,
harus nyediain cemilan setiap saat. Oke, Ibu. Terima kasih banyak atas semua yang Ibu lakukan. Lelah itu akan jadi pahala berlipat ketika Ibu melepaskannya, mengikhlaskannya, dan memberikan semua kelelahan itu kepada Allah. Ya, next Imam. Saya mau cerita bahwa di luar sana ada banyak ibu yang tanpa sadar melukai batin putra-putrinya. Apa itu luka batin? Luka batin adalah kejadian berkesan mendalam yang sulit dilupakan dan menyebabkan terbentuknya kepribadian baru yang tidak adaptif untuk melindungi diri dari rasa sakit hati. Dari 90% klien saya, dari klien saya yang banyak itu jumlahnya, saya biasa concern di mahasiswa, di ibu, juga di guru. Kadang-kadang saya bantu guru, saya bantu melepaskan beban-beban, kelelahan ketika mengajar ABK, kayak gitu. Di antara mereka, 90% luka batinnya berasal dari ibu. Apakah Anda kaget? Ya, ibu adalah sosok yang paling dekat dengan kita. Dari pagi, siang, sore, malam ketemunya ibu. Anak kita juga pagi, siang, sore, malam ketemunya kita. Interaksi apapun bisa terjadi. Nah, ketika kita manis, ibunya santai, ibunya rileks, habis mandi seger, kenyang, itu ngobrol bisa enak tuh. Tapi ketika anak-anak mulai bikin berantakan dan ibunya merasakan kelelahan, kadang-kadang kita bereaksi berlebihan. Emosi naik turun. Intonasi suara meledak-ledak. Lalu ekspresi muka dari yang cantik jadi kayak monster. Coba selama school from home ini, Bunda, kalau diibaratkan kita adalah sesosok hewan, coba gambarkan diri Anda itu seperti apa? Apakah Anda miau, kucing yang lucu, yang lembut, atau Anda kadang-kadang jadi singa? Mana nih bundanya? Nah, ketika ibu jadi singa, gimana-gimana lagi? Anak kan nggak tahu apa-apa, anak nggak bisa kabur. Tiap hari sama kita, ya udah dia terima perlakuan ibunya, apapun. Kadang-kadang kita tanpa sadar melakukannya. Pernah jadi singa, pernah jadi kucing juga. Oke ya, kalau mengakui pernah jadi singa tuh good ya. Interaksi paling sering dan paling diharapkan anak adalah rasa aman dari ibu. Tapi ketika kita kadang-kadang jadi singa, jadi monster, mata kita membelalak, tangan kita mengepal, pengen ngejar anak ini, aduh bikin berantakan lagi. Minuman tumpah lah, kena karpet, kita udah selesai ngepel gitu ya. Itu bikin emosi kadang-kadang spontan sekali langsung dari skala 1 naik ke 8, ke 10. Kita ledakkan ke anak. Apakah ibu sadar melakukannya? Banyak ibu tidak sadar dan menyesal setelah beberapa saat. Dan menyesal nggak bisa gimana lagi ya, itu sudah berlalu. Yang ada anak sudah terlanjur sakit hati. Itu dari satu. Terus hari berikutnya ada lagi bentakan. Hari berikutnya lagi ada lagi bentakan. Wow, Anda coba bayangkan kalau jadi anak seperti apa. Saya ajak ibu-ibu untuk memperbaiki diri. Apa yang semestinya dipelajari untuk menuju ketenangan. Oke, chatnya banyak. Saya mau lihat dulu.
Ya. Ya, menyesal ngapain sampai marah segitunya seperti singa. Seperti singa, Pak Galuh. Pak Galuh atau Ibu yang seperti singa? Oke. Ibu, astaga. Ibunya di mana, Pak? Diajakin dulu. Coba lihat fotonya. Apakah Ibu sudah ikut? Oke, next Imam. Ya. Ikut di samping, alhamdulillah. Ibuku seperti Mia. Wow. Boleh pinjam nggak ibunya? Oke. Nah, tanda adanya luka batin. Kita bisa mengenali anak kita punya luka batin atau enggak, sehingga kita bisa mencari pertolongan ke ahli, atau kita bisa baca buku tertentu untuk membantu anak kita memulihkan hatinya. Ya, kalau Bu Nabila Faiza perasaan menyesal. Oh iya, nanti minta maaf menjelang tidur. Ya, minta maaf menjelang tidur, tapi udah dimarahin. Udah terlanjur dipendam sama anak. Jadi kalau kita marah itu seperti melepaskan anak panah dari busurnya. Kita tentang gitu ya, terus jelup, anak panahnya itu melesat ke jantung anak, ke hatinya, sakit banget. Lalu, oh gitu, oke. Lalu kita minta maaf, itu adalah sama halnya dengan mencabut anak panahnya. Tapi gimana? Apakah lukanya hilang? Enggak, di sana di hati sudah terlanjur ada lubangnya, sudah terlanjur terluka. Jadi kita nggak bisa benar-benar memulihkan luka batin anak sendiri. Ada metode, ada cara yang dimiliki, dikuasai oleh para ahli. Oh iya, dijelaskan setelah habis marah ya. Oke. Apakah pada anak terjadi luka batin? Jika ada ciri-ciri berikut ini, maka anak menyimpan luka batin. Ada terjadi perubahan ekspresi pada anak yang tadinya terbuka, ceria, lalu banyak cerita, jadi pendiam, jadi iya deh, nanti aja gitu. Jadi males ngobrol, jadi lebih pasif, ritme hidupnya lebih ada yang lebih agresif, ada juga yang lebih menarik diri. Ciri-ciri yang lain adalah mimpi buruk berulang kali, bisa dibaca di screen. Munculnya penyakit yang tidak dapat dibuktikan secara medis. Dicari diagnosanya nggak ketemu, atau penyebabnya secara fisik nggak dapat. Lalu konsentrasi anak belajar menurun. Dan kelihatan dari gejolak emosi. Ekspresi ini bisa intonasi suara, bisa volume suara, bisa gaya bicaranya jadi menantang gitu, atau jadi lebih bungkuk, lebih nggak percaya diri. Itu tanda-tandanya bahwa anak punya luka batin. Next, Imam. Oke. Nah, jika hal itu terjadi dalam keluarga Anda, apa yang mesti dilakukan? Di sini saya mengajak Ibu untuk merawat diri Ibu lebih dulu. Seperti halnya kalau kita gimana sampai nangis sendiri buat nahan, ada banyak cara yang dipakai, ternyata masih marah. Sebentar, saya baca. Oke. Ibu Naufan Raif. Banyak cara yang dipakai, ternyata kita diam, tiba-tiba anak reda sendiri marahnya. Ya, saya rasa dia perlu berkomunikasi, Ibu.
Oke, thank you atas partisipasinya. Oh, ada yang anaknya sudah remaja ya di sini. Ini SD ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh, lalu ada kakaknya. Oke, seperti halnya penyelamatan darurat di pesawat, ibu mesti memasang masker oksigen ibu dulu, kemudian memasangkan untuk anak. Dalam keluarga, seperti itu juga. Ibu merawat dirinya dulu, merawat sakit hatinya, yang kemungkinan ibu itu sebenarnya lelah pada hal-hal lain di luar anak, tapi mengekspresikan kemarahannya ke anak. Jadi ibu butuh ditolong untuk diperbaiki dulu perasaannya, dilegakan dulu, dirilekskan dulu, diselesaikan masalahnya sehingga tidak menjadi ganjalan, tidak meluapkan emosi ke anak, kayak gitu ya. Dan suami juga loh kadang-kadang kena akibatnya, ledakan emosinya dihamburkan ke suami. Padahal lelah-lelahnya itu milik kita sendiri, milik ibu. Saking banyaknya peran ibu dalam keluarga. Dari pagi jadi koki, jadi antar jemput sekolah, jadi akuntan, jadi manajer, jadi pendamping suami ketika dharma wanita dan lain-lain ya. Itu luar biasa lelahnya bagi ibu karena peran yang banyak. Ini perlu diuraikan. Jadi ibu mesti punya sebuah buku harian untuk menguraikan hari ini aku capek oleh apa, kegiatanku apa saja. Lalu yang ini happy, yang ini bagaimana perasaan-perasaan yang muncul dari kegiatan-kegiatan itu. Jadi ibu bisa mengenali sumber dari mana ibu merasa lelah dan merasa marah sehingga tidak meluapkan ke orang yang salah. Jika Anda keberatan kepada seseorang, ya ungkapkan keberatan itu pada orang yang tepat. Kadang-kadang anak itu jadi pelampiasan gitu. Nah, ketenangan ibu diharapkan untuk sekedar sempat untuk menarik nafas sejenak, melepaskan beban beratnya untuk menghadapi anak-anak, tetap tersenyum. Dalam keluarga, ibu bagikan jantung, cahayalah di rumah. Jika ibu sedih, cahayanya redup, maka seluruh keluarga merasa lemah. Jika ibu happy, maka seluruh keluarga akan bersemangat, bertenaga, antusias, dan menunjukkan potensinya berbarengan gitu. Oh, bapaknya berprestasi, anaknya berprestasi, ibu juga lebih mudah mengatur keluarga karena masing-masing peran berfungsi dengan baik. Gitu Ibu. Sejauh ini ada yang membingungkan atau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung sampaikan di chat. Ya. Next, Imam. Saya cek chatnya. Saya merasa kesulitan komunikasi dengan anak yang sudah remaja, Bunda UG ya. Kebiasaan baik yang kita biasakan dari kecil tiba-tiba ditinggalkan. Oke, memang ada anomali namanya, seperti air kalau kita remaja, seperti kita dulu waktu remaja juga mengalami itu, ada perubahan sikap, perubahan mood yang membuat anak remaja itu sulit dijangkau, sulit didekati oleh orang dewasa. Padahal itu cara ngadepinnya adalah dengan memberi dia waktu, Ibu. Beri dia waktu dan tunjukkan bahwa kita mendampinginya. Adik kalau butuh bertanya, kalau butuh sesuatu, Ibu ada di ruang tamu ya. Gak apa-apa, tanya-tanya aja. Gak apa-apa kok. Kita diskusi. Udah mulai mens ya, perutnya sakit ya, atau udah mulai ada yang suka ya sama kamu ya, gitu. Kita tunggu sampai dia mau bercerita sendiri. Tidak perlu ada paksaan. Ya. Kemudian next, ini ada gambar 2 orang, jantung dan jantung mereka terlihat di situ. Dalam banyak literatur, sudah terbukti bahwa kekuatan jantung kita itu 5.000 kali lipat magnet bumi. Sehingga ketika
Bunda tadi ada yang membayangkan ibunya lalu tiba-tiba menerima telepon dari sang ibu, itu karena ada getaran vibrasi dari dalam jantung kita yang getarannya 5.000 kali gravitasi bumi ini sampai ke orang yang kita maksud. Lalu orang tersebut jantungnya bergetar. Jantung ya, kalau heart itu hati itu bukan liver tapi jantung. Organnya adalah organ yang berdetak setiap hari ini. Nah, setiap kali kita memancarkan cinta kasih, maka detakannya juga mengantarkan cinta kasih, lalu ada area energi di sekitar kita, bentuknya seperti di gambar itu, yang kita bisa luaskan jangkauannya sesuai yang kita inginkan. Ketika kita, anak saya misalnya sekarang semuanya di rumah nih berempat. Kan empat-empatnya ada di rumah karena pandemi ya. Tapi ketika anak pertama saya lagi di Bandung, lagi kuliah yang semester kemarin, itu ya saya berdoa dari sini, dari Jogja, dari rumah, kemudian saya berikan pancaran yang positif, anakku baik-baik, Allah melindungimu, ibu percaya dia bisa jaga diri, itu dia merasakannya. Ya, sehingga waktu saya tengok ke Bandung, dia so happy, dia menceritakan banyak hal, dia menata kamarnya dengan begitu rapi, dia ceritakan semua ke saya. Itu penuh keceriaan. Dia setidaknya ada momen-momen ketika saya mendoakan itu, dia terasa di sana. Padahal jarang WA, anaknya mah cowok terus to the point aja gitu orangnya. Ya, emosi itu, ini dia, pancaran jiwa itu mempengaruhi jiwa orang-orang tersayang. Kita bisa memilih kok, kita pengen memikirkan siapa, kita ingin mendoakan siapa, lalu atas pertolongan Allah kita sebarkan rasanya sampai orang itu merasakan. Emosi itu menular Bunda, maka tularkanlah yang positif kepada keluarga. Ketika emosi Anda rasanya negatif, maka ambil waktu dulu untuk memulihkannya. Ambil waktu beberapa menit, lakukan hobi, makan enak, minum yang menyegarkan gitu ya. Ketika sudah siap barulah ketemu keluarga. Nah, itu yang terbaik. Oke, next Imam. Ya, ada pertanyaan dari Bunda Zahid. Oh, cerita. Saya cenderung kurang tegas pada anak dan nggak bisa marah. Saya cenderung menghindari konflik. Saat saya merasa perlu marah, saya malah nangis. Dan saya curhat ke suami saat saya merasa lelah menghadapi 4 anak. Wah, sama Ibu. Anak kita 4 ya. Alhamdulillah selama ini suami bisa menenangkan. Ya, bagus sekali. Kita punya support system. Tenang aja Ibu tidak sendirian. Cerita sama saya, cerita sama teman-teman, sesama Ibu boleh. Nah, Ibu, ada banyak ibu yang ikut parenting di sana, parenting di sini, ikut pengajian di sini, ikut kajian tentang umahat di mana gitu ya. Itu selalu dapat nasihat-nasihat yang baru. Ibu jadinya kebingungan nih, aku ikut ilmu yang mana ya? Kok katanya di sini begini, katanya di sini begini, katanya di sini begini. Semua ibu mengumpulkan ilmu dari setiap kajian yang dia ikuti. Di psikologi banyak ya Zoominarnya tentang ibu bagaimana mengelola diri. Nah, ibu tidak dituntut sempurna sebenarnya. Kita semua ya beginilah adanya. Makanya dibutuhkan momen belajar untuk melengkapi diri menuju sempurna itu. Dimulai dari self-care, Ibu. Self-care. Biasanya keluhannya dari apakah aku sudah pantas menjadi ibu yang baik. Karena pertentangannya selalu begini. Kalau saya ketemu di acara parenting itu, ibu bekerja merasa bersalah, meninggalkan anak selama beberapa jam, lalu ketemu anak udah capek. Apakah sebaiknya saya di rumah saja ya, kata ibu bekerja. Tapi sebaliknya juga, ibu di rumah saja, ibu rumah tangga, itu juga mengeluh pada saya. Bu,
Kalau saya ibu rumah tangga, apakah saya tidak jadi role model yang baik ya buat anak saya? Kok anak-anak jadi nyepelein ya? Karena kan setiap hari saya manjain, saya siapkan segala kebutuhannya, terus anak-anak jadi nggak mandiri. Ya, itu semua ada plus minusnya, dan kita mesti konsisten untuk memperbaiki dan untuk mengakui bahwa ada kekurangan di satu sisi, tapi ada kelebihan di sisi yang lain. Dan itu secara berkala didiskusikan dengan anak. Self-care di sini adalah menjaga kesehatan ibu, fisik dan mental, supaya ibu tidak terlalu memforsir diri menjadi pengasuh keluarga. Ibu punya waktu untuk me time, untuk melakukan hobinya sendiri, menikmati diri sendiri, sehingga memenuhi diri dengan cinta kasih yang cukup. Perhatian yang cukup supaya kita tidak mencari perhatian dari luar. Sehingga kadang-kadang orang-orang itu, ibu-ibu marah-marah ke anak untuk diperhatikan. Tahu nggak sih ibu udah terlalu capek ngurusin ini, kenapa kalian masih bikin kesalahan? Itu tipe ibu yang mengintimidasi anaknya dengan kata-kata yang memojokkan dan membuat anak merasa bersalah supaya ibu mendapatkan perhatian. Pola-pola kalimatnya itu saya cermati banget. Ketika marah, pola kalimat yang keluar seperti apa? Dan ibu mesti mencatat itu. Jangan sampai ibu mengeluarkan ekspresi itu benar-benar di luar kesadaran, sehingga akibatnya kita nggak tahu nih luka batin anak seberapa. Kalau ibu dengan sengaja membuat tulisan-tulisan kecil untuk melatih diri menggunakan kalimat yang efektif, komunikasi yang berdampak baik, itu bisa latihan membuat kalimat yang positif sehingga, duh anakku soleh banget, ini habis ini makin rajin ya nak ya, sekarang agak-agak nggak rajin nih, nggak apa-apa lah ya, tapi lain kali makin rajin ya nak. Ini nih naruh sembarangan begini nih boleh nggak ya harusnya ya, gitu. Jadi cara berkomunikasinya membangun anak untuk lebih memilih menunjukkan kemampuannya, bukan malah marahi dengan maksud menghukum sehingga anak takut salah di lain waktu sehingga kehilangan kepercayaan diri. Kayak gitu. Mulailah dari ibu yang penuh percaya diri, oke, aku penuh ketenangan kapanpun, dimanapun, ketika di situasi apapun. Marah itu biasa, ibu ada marah, tetapi jedalah sebentar untuk menunda marah agar sempat dipikirkan apa kalimat terbaik yang diungkapkan. Next, Imam. Nah, ada banyak ibu yang mengatakan kapan me time saya gitu ya. Seakan-akan dalam 24 jam itu ibu total memberikan waktunya untuk anak-anak atau suami. Padahal kita bisa punya waktu sendirian ketika mandi, ketika makan, menikmati setiap suapan. Itu nggak usah disambi ngobrol, nggak usah disambi pegang HP. Makan itu menikmati setiap rasa yang muncul di lidah. Ada manis, ada asin, ada kasar, ada lembut, ada aroma daun jeruk, ada aroma apalah yang bisa dinikmati setiap suapan kita. Lalu melakukan hobi sendirian, kalau mau sepedaan sendirian boleh, atau kalau saya suka merajut, saya suka dengerin lagu sendirian di kamar, kemudian amati diri sendiri apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan. Kemudian rilekskan tubuhnya. Ya, ibu perlu waktu khusus untuk diri sendiri. Tambahkan level energi positif kapanpun Anda merasa butuh. Energi tertinggi levelnya adalah cinta. Cinta untuk diri sendiri. Aku menyayangimu diriku, aku menyayangimu diriku, kayak gitu. Nah, sekarang mulailah dipeluk dirinya sendiri, Ibu. Ucapkan terima kasih pada diri sendiri karena sudah bersedia merasakan lelah, memberikan waktu, memberikan perhatian.
kepada keluarga sehingga anak-anak happy bersama kita. Energi positif kita tuh dirasain banget sama anak. Aku kangen sama ibu. Aku kangen masakan ibu. Akan tiba masanya Anda akan ditinggalkan anak-anak karena mereka kuliah atau tinggal di tempat yang jauh atau di pondok pesantren atau nanti saatnya menikah gitu ya. Mereka akan meninggalkan kita dan mereka merindukan kita. Itu nyicilnya sekarang, Bunda. Berikan kenangan indah setiap waktu, sebisa mungkin seadanya di rumah. Nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah harus pergi jauh. Bisa dengan peluk dia sambil temenin makan, sambil temenin belajar, dan bicara hati ke hati. Wow, saya sudah dapat testimoni nih. Mindfulness ini emang buat sadar diri di sini kini secara utuh. Beberapa kali praktek ini sangat membantu. Iya, Ibu, saya menjadikan mindfulness sebagai base semua terapi saya untuk klien. Jadi mindfulness itu ajaibnya bisa diterima oleh orang dengan karakter apapun. Itu ajaibnya, sehingga saya bisa memulai. Biasanya klien datang itu udah nangis-nangis duluan, udah sumpek ruwet banget masalah hidupnya, nggak tahu mau cerita mulai dari mana. Nah, mindfulness ini bagus banget untuk merilekskan sejenak, lalu fokus pada apa yang bisa kami bantu di sini. Saya punya kantor sendiri di rumah, kondisinya seperti ini, sederhana banget, tapi sangat dekat sawah. Bolehlah kalau kapan-kapan yang dari Bogor main ke rumah saya ya di Jogja. Oke, Bunda. Next, Imam. Oke. Ini lanjutannya. Rasakan cinta untuk diri ibu sendiri. Dari jantung tuh ya, cinta itu berbarengan dengan detakan jantung kita. Coba tangan ibu yang kanan pegang dada kiri. Terus dirasakan detakan yang paling keras itu di sebelah mana, dicari-cari. Lalu tarik nafas yang dalam. Di puncaknya, buang nafas perlahan, rasakan syukur yang besar. Karena sudah sampai di titik ini, Anda sehat, keluarga sehat, penuh cinta. Lalu alirkan dari jantung, tarik nafas lagi. Detakan ini nyaman banget, vibrasinya positif, alirkan ke seluruh tubuh. Nah, seiring nafas dalam berulang kali ini, rasakan rileks, tenang, dan damai. Cinta itu rasanya hangat. Ya, hangat, terus ada getaran-getaran gitu, celkit-celkit gitu ya, dari jantung ke kepala mungkin. Kadang-kadang ada orang overthinking, jadi kepalanya itu sibuk banget. Pikiran dari satu pikiran ke pikiran yang lain itu nggak henti-henti. Sehingga untuk merasakan si rasa cinta tuh yang mana itu nggak tahu. Lebih mendominankan, mengedepankan apa yang semestinya dilakukan. Harus gini, harus gitu, tuntutan dan lain-lain itu ada di kepala. Nah, sejenak coba lepaskan apa yang ada di pikiran untuk merasakan cinta yang hangat di dada. Ada yang saya ingin ceritakan tentang kesalahan mengasuh. Ada orang tua, bapak dan ibu, yang tidak pernah belajar parenting seharusnya bagaimana, tapi melakukan hal yang sama tanpa sadar. Cara orang tua kita dulu memperlakukan kita itu kita ulangi ke anak kita. Nah, anak kita nggak terima, mereka tidak nyaman dengan perlakuan itu karena zamannya udah berbeda. Nah, apakah bunda-bunda dan ayah juga merasakan itu? Anak zaman sekarang tidak cocok untuk dikerasi karena dia bisa mencari informasi dan kenyamanan dari banyak sumber, karena internet itu sudah sangat deras informasinya, sehingga dia bisa mencari kenyamanan di pihak lain ketika orang tuanya sering
bersikap keras. Maka cara yang terbaik adalah orang tua menjadi sahabat bagi anaknya, menjadi tempat mencurahkan perhatian, tempat mencurahkan keluh kesahnya, sehingga anak-anak cukup merasa aman dengan kita tanpa membutuhkan pihak lain yang menjadi sumber energinya. Nah, cinta itu, ada rasa hangat itu anak-anak kenali. Oh iya, aku butuh mamaku, aku pengen cerita gitu. Itu atas kebiasaan kita memberikan cinta pada anak, sehingga anak merindukan ketika dia merasa tidak nyaman, mereka cari kita. Usahakan supaya anak ketika tidak nyaman itu nyari kita, Bunda. Karena kita, aduh benar-benar ya di luar sana itu pergaulan itu benar-benar sulit sekali kita kendalikan. Ya, lalu berikutnya cinta itu ada warnanya. Bayangkan Anda melingkupi diri Anda yang awalnya lelah, jenuh, penat, bosan, marah, meleleh semuanya, lalu dilingkupi oleh cinta. Jika Anda mampu memvisualkan ini, membayangkan ini dengan mudah, maka Anda mudah sekali menyembuhkan diri sendiri ketika hendak marah. Ketika ada marah itu ada gejalanya sebelum meledak. Awalnya pemicunya mungkin ada suara nggak enak atau ada Anda melihat kejadian nggak enak. Dan ingat, semua kejadian itu netral. Tapi respon kita yang berbeda-beda. Kejadiannya sama, satu orang dan yang lainnya bisa menangkapnya sebagai hal yang berbeda. Gitu, misalnya ketika ada kecelakaan, motor jatuh di pinggir jalan jeduk gitu kan, terus ambruk orangnya, berdarah, kepalanya kebentur trotoar, motornya masih dalam keadaan menyala, ambruk di pinggir jalan. Saya melihat itu karena saya dekat sekali, tapi saya takut lihat darah. Kalau saya lihat darah, saya mudah sekali pingsan. Maka yang saya lakukan adalah saya motret. Saya keluarkan handphone, saya foto kejadiannya untuk menjadi arsip ketika nanti ada polisi atau paramedis datang, saya bisa ceritakan posisi dia awalnya seperti ini. Itu akan sangat membantu bagi mereka untuk pertolongan pertamanya bagaimana atau diagnosa berikutnya dugaan benturannya mengakibatkan apa. Orang lain segera mendekati korban, mendekati orang yang jatuh kecelakaan ini untuk menolong korbannya ke pinggir jalan supaya tidak kena kendaraan yang lain, dan ada yang mengangkat motornya ke tepi. Semua orang punya posisinya masing-masing sesuai kemampuannya dan sesuai persepsinya. Apakah salah jika saya hanya mampu memotret dan saya memotret? Ya, karena persepsi saya, jika saya menolong mengangkat orang itu, saya nggak akan kuat, badan saya jauh lebih kecil. Tentu ada bapak-bapak di pinggir jalan yang lebih kompeten untuk mengangkat korban. Nah, ada orang yang marah ketika melihat saya hanya memotret. Mbak, ada orang kecelakaan kok dipoto toh? Mau di-upload Instagram po? Padahal niat saya baik, ini untuk ditunjukkan ke dokter atau ke polisi nanti, Pak. Ini data yang sangat penting. Begitu, saya juga sedang melindungi diri saya supaya saya nggak pingsan. Nah, persepsi orang berbeda-beda. Kejadiannya, kecelakaan, ditangkap oleh masing-masing orang berbeda. Kayak gitu, Bunda. Jadi kadang-kadang lelah, jenuh, penat itu dari kita sendiri. Tapi kita lampiaskan ke anak padahal bukan anak pemicunya. Betul, inner child itu menyebabkan pengasuhan. Ya, ada pertanyaan langsung aja saya baca ya. Punya inner child terkait pengasuhan saat kecil. Berefek sekarang saya lebih banyak santai mengikuti alur anak. Nggak ingin anak mendapat luka. Iya betul Bunda. Ini bagus. Ini yang saya maksud pengasuhan dengan penuh sadar. Berarti Bunda sudah memotong pola supaya tidak berulang ke anak. Apa yang Anda alami. Meski demikian, saya juga merasa nggak mendem apa yang saya rasakan.
Terbiasa jujur saja jika mengalami perasaan tertentu. Oke, good. Alhamdulillah saya dan anak-anak bisa saling menerima perasaan masing-masing. Saking santainya, jadi sekarang malah suka bingung kapan harus pencet tombol panik, tombol waspada, dan sejenisnya. Apakah ini terlalu santai? Terkadang takut juga ini salah. Apa saja indikator yang seharusnya seorang ibu punya agar alarmnya cukup sensitif, tapi juga nggak sampai lebay. Anak saya 3, 15, 8, dan 6 tahun. Ya, akan ada tiba waktunya jika ibu warning di dalam hati, oh ini nggak benar nih, lakukan evaluasi lalu buatlah perbaruan itu seiring waktu aja Bunda. Belajarlah fleksibel. Oke, santai kapan, serius kapan, sehingga anak terlatih nanti di tempat pekerjaannya atau di tempat S1, S2-nya nanti sudah terbiasa disiplin dengan memilah mana yang santai, mana yang serius. Sesekali Bunda bikin momen serius. Misalnya, ayo baca buku dalam waktu 30 menit, kita tulis apa yang kita maknai. Dimulai dari sekarang, pencet gitu. Jadi mulai anak-anak serius, lalu berdebat. Oh, aku dapat ini. Oh, Bunda kok bisa dapat itu? Aku dapat ini loh gitu. Itu bisa. Tidak terlalu santai. Jadi mengambil ilmu, mengambil hikmah berbarengan dalam diskusi. Oke, next Imam. Kita kan sambil menjawab, jadi nggak perlu sesi tanya jawab. Tapi boleh ya bertanya kalau nanti baru belakangan baru ada pertanyaan. Nah, tadi sudah mindfulness, sudah dengan sengaja hadir di sini saat ini, menerima apapun yang ada di sini, antusias dengan kondisi saat ini. Mungkin pandemi udah mulai terbiasa, bunda-bunda. Awal-awal kita stres ya kemarin. Biasanya jalan-jalan, biasanya belanja, jadi mengurung di rumah. Ini sudah mulai terbiasa, jadi saya harap bunda-bunda sudah bisa membentuk pembiasaan baru untuk seluruh keluarga, sehingga terjaga sehat. Mindfulness-nya benar-benar dibutuhkan sekali untuk mencegah kebosanan. Iya, betul. Oke, saya juga mau nanya tadi ada sesi tanya jawab nggak ya gitu maksudnya. Nah, setelah itu, setelah Ibu sanggup menyembuhkan diri sendiri, punya me time, lalu menyebarkan happy dari vibrasi tadi, maka compassion waktunya menyebarkan welas asih lebih luas lagi, Bunda. Kan di luar sana ada banyak anak-anak yang terlantar, ada banyak keluarga yang kekurangan bahan pangan dan lain-lain, kurang perhatian. Maka mulailah dari meniatkan diri, menyebarkan cinta kasih yang sudah Anda punya untuk keluarga, untuk dirasakan orang yang lebih luas lagi. Kalau kami di Miracle, saya teman-teman bertiga dan volunteer datang ke panti jompo setiap Rabu dan Jumat untuk berbagi cinta kasih. Di sana kami cinta kasih mereka yang kami berikan ke mereka kembali kepada kami sehingga kami pulang happy. Sehingga niatnya lebih besar lagi membantu mengentaskan penderitaan orang lain dan seluruh dunia, juga alam semesta yang mulai gersang ini. Alhamdulillah di penghujung acara saya berharap semoga sedikit dari saya ini bermanfaat, jadi amal jariah, kemudian menginspirasi ibu-ibu, ayah untuk semakin menjadi orang tua yang penuh kesadaran. Terima kasih Bu Ajeng. Pak Juli, saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu, dan jika membutuhkan konseling, ada nomor telepon di situ, boleh saya terbuka untuk menerima konseling online dari jauh. Iya, salam kenal semuanya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya luar biasa banget, Bu Rini. Ini menurut saya yang memang kita butuhkan, karena yang hal penting dalam parenting atau pola asuh
adalah Tazkiyatun Nafs ya. Kalau pernah baca bukunya Ustaz Faisal Musa, itu ketenangan jiwa itu sangat penting buat kita mendampingi bersama yang anak-anak. Luar biasa sekali materi hari ini. Insya Allah masih ada waktu 7 menit, mungkin bisa buat sesi tanya jawab sebelum saya menyimpulkan isi materi hari ini. Silakan bagi Bunda yang mau bertanya, saya berikan mungkin dua penanya. Nanti boleh tunjuk tangan atau pakai ini yang ada di Zoom ya, kirim jempol. Jadi kalau mau silakan, nanti tinggal kita di-unmute sama Pak Juli ininya. Silakan Bunda jika mau bertanya. Kita kasih waktu. Oke, saya cek dulu. Baik, belum ada. Oke, kalau gitu saya yang nanya boleh nggak Bu Rini? Boleh. Oke, kalau gini, saya sendiri sebenarnya bukan anak yang, ada mama saya nggak ya? Bukan anak yang termasuk sangat dekat sama ibu gitu. Mungkin apa yang tadi dijelaskan sama Bu Eno sedikit kurang lebihnya saya merasakan. Jadi kenangan itu tadi waktu diminta, bayangkan kenangan manis, saya tuh bingung sebenarnya kenangan manis itu apa gitu. Karena saya punya mama tuh sosoknya sangat keras, gitu, sangat keras dan sangat tegas. Yang saya ingat dari beliau hanya pesan bahwa perempuan itu tidak boleh berhenti bekerja gitu. Apapun kondisinya kamu harus jadi perempuan bekerja, dan itulah yang sangat mempengaruhi saya sampai hari ini. Hanya itu aja gitu. Kalau kenangan manis sih saya rasa paling hanya saya merasa bahwa disayang ketika saya pernah dirawat dan mama saya kebetulan melahirkan adik saya yang nomor 3. Situ mama saya menangis gitu. Cuma memang benar sih pada akhirnya saya merasa bahwa tapi gini, kan itu mempengaruhi ya. Ternyata pengaruh pengasuhan yang keras itu ke saya pribadi, saya nggak mau itu sama anak-anak saya gitu. Cuma secara emosional mungkin pernah keluar hal-hal yang ketika saya lelah secara fisik itu memang ya terjadi gitu, yang tadi ada di ranah-ranah sebelah kanan gitu ya, yang kurang bagus itu masih ada mungkin sedikit inner child yang saya rasakan. Nah itu gimana Bu, apalagi sekarang kan posisi tinggalnya sama keluarga nih, sama orang tua, menyiasatnya gimana, apalagi dengan mungkin pola asuh kita yang berbeda ke anak seperti itu menenangkan dirinya gimana sih gitu. Kalau misalnya orang yang kita hadapi itu orang tua gitu, ibu sendiri, ya kita keras nggak mungkin, dosa gitu, tapi ketika kita menerima saja ada yang dipendam, bahkan tuh lama ya waktunya dari kecil mungkin sampai sekarang gitu. Saya mau tahu strateginya apa sih gitu. Ya, kalau yang paling berat memang dilema antara luka batin kita dengan sumbernya adalah ibu kita sendiri. Seakan-akan kita kalau menuntut kebaikan dari ibu menyalahkan ibu itu menjadi durhaka gitu ya Mbak Ajeng. Iya. Sehingga rasanya kayak rasanya setengah hati gitu, mau pengen bertanya, sekedar bertanya saja rasanya itu nggak pantas gitu, karena ini ibunya sendiri, kamu kok seakan-akan berani amat gitu ya, seakan-akan kita yang membuat masalah gitu ya. Nah, itulah yang saya bilang, dari semua klien saya 90% luka batinnya dari ibu. Karena tidak terselesaikan, tidak ada maaf-maafan, tidak ada, bahkan mungkin sampai sepuhnya ibu itu tidak sadar bahwa sikapnya itu membuat sakit hati anaknya. Ada ibu-ibu yang selalu merasa benar. Ini demi kamu, pendisiplinan misalnya, keras misalnya, wajib belajar. Kalau nggak belajar dimarahin. Kalau nggak bersihin rumah, kamu anak perempuan mau jadi apa? Itu label-label seperti itu hampir setiap hari diulang-ulang. Polanya tuh harus diputus. Saya senang sekali Bu Ajeng menyadari itu sehingga tidak memperlakukan anak Bu Ajeng dengan cara yang sama, tapi memang buat Bu Ajeng sendiri sangat berat. Di tempat kami itu ada sesinya penyembuhan luka batin 7 sesi Ibu. Setiap sesi 2 jam.
benar-benar lama. Karena kalau dari ibu kan dari sejak kita masih kecil, karakter ibu sudah terlalu masuk ke dalam diri kita. Sehingga untuk melepaskan itu perlu diuraikan satu persatu. Kemudian ibu menyadari yang sisi lemahnya untuk bangkit. Itu di tempat kami harus tatap muka 7 sesi lamanya dikali 2 jam. Luar biasa ya Bu ya. Benar-benar masuk ke bawah sadar kita soalnya. Nah, itu sedikit dari saya jawabannya. Untuk selanjutnya mungkin Bu Ajeng bisa kontak saya sendiri karena itu hal yang private ya. Mungkin tidak dijawab di sini. Sekalian main ke Jogja Bu Ajeng. Wah, ditunggu Iya, sekali. Belajar luka Jawa. Insya Allah. Karena kan kemarin waktu ke Jogja belum kenal gitu. Terima kasih Bu Rini. Insya Allah nanti saya japri. Terima kasih Sama-sama. untuk sharingnya. Insya Allah ini akan sangat Sama-sama. bermanfaat sekali. Sudah diisi gelas kami dengan ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan setelah ini yang Iya, paling iya. penting adalah bisa mempraktekkan punya goal Iya. dari parentingnya apa untuk anak-anak kami ke depannya. Saya simpulkan bahwa kita sebagai ibu akan punya pengaruh besar kalau untuk masa depan, baik kenangan manis, kenangan pahit itu akan disimpan dalam hati anak-anak. Kalau tadi dibilang ketika kita marah itu seperti melayangkan anak panah yang pasti ketika dicabut akan sakit gitu kan, dan akan meninggalkan bekas gitu. Sebagai ibu, ayo kita self love, mencintai diri sendiri, jaga kesehatan, lalu buat tulisan-tulisan kecil, tahu kapan harus me time, kapan kita mengerjakan hobi, menenangkan pikiran kita, bahkan makan pun harus dinikmati ya Bu Rini. Iya. Nggak bisa terburu-buru. Ya, Yang biasanya terjadi memang sangat terburu-buru karena dikejar-kejar dengan pekerjaan rumah dan lain-lain. Mulai hari ini kita belajar untuk bisa mencintai diri kita sendiri, karena manfaatnya itu untuk anak-anak kita juga, untuk suami dan rumah tangga kita. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, alhamdulillah selesai tepat waktu jam 17.30. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bu Rini yang sudah sharing ilmunya. Terima kasih juga kepada bunda-bunda semua yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan membersamai anak-anak, mengurus rumah tangga dan lainnya, belajar di sini di sekolah Orbit. Insya Allah selalu konsisten untuk belajar dan memperbaiki kapasitas kita sebagai orang tua. Untuk kelelahan kita insya Allah akan menjadi pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan istighfar 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nanti yang sudah hadir Bunda akan Waalaikumsalam diabsen warahmatullahi wabarakatuh. Seksi foto dulu. Oh iya, foto dulu. Foto dulu. Itu juga media penyambung ya, self healing. Pak Juli silakan ambil fotonya. Kalau bisa sih ini videonya dinyalain semua, jadi enak. Oh ya, silakan Bunda dinyalakan dulu videonya. Kita mau sesi foto dulu sebelum mulai meninggalkan ruangan. Sudah? Bentar. Berikan senyum bahagianya. Oke. Udah Pak Juli? Udah. Hitung sampai 3. Ya udah, terima kasih. Ih, nggak kasih suks. Ya udah, terima kasih Bunda semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan Waalaikumsalam ruangan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya Allah.